Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sarah Zalia Sahnas dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari rancangan pembelajaran bahasa Inggris dengan materi deskriptif text about places untuk siswa kelas 7 SMP fase D. Yang pertama ada capaian pembelajaran, di mana pada bagian ini itu terdapat capaian pembelajaran yang nantinya akan dicapai oleh siswa. Yang pertama ada listening speaking, di mana siswa ini diharapkan mampu gitu untuk memahami informasi dari teks deskripsi tempat, baik informasi yang terlihat jelas maupun tersirat, dan juga dapat memberikan respon sesuai konteks. Kemudian yang kedua ada reading viewing, di mana siswa ini mampu memahami gitu dan mengelola atau mengolah informasi dari teks tertulis maupun teks multimodal tentang tempat. Kemudian yang ketiga ada writing presenting, di mana siswa ini nantinya akan mampu gitu ya menyampaikan ide atau pengalaman dalam bentuk tulisan sederhana serta dapat mempresentasikan informasi tentang tempat yang menggunakan struktur maupun bahasa yang tepat gitu. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini nantinya dibagi menjadi 3 keterampilan utama pada listening and speaking. Siswa ini belajar mengidentifikasi informasi dari teks lisan, kemudian merespon informasi dan mengungkapkan gagasan tentang tempat di sekitar mereka. Kemudian yang kedua pada reading viewing, siswa itu nantinya akan belajar gitu ya memahami isi teks deskripsi, memahami struktur dari teks deskripsi itu sendiri, kemudian memberikan respon terhadap informasi yang diperoleh tentang teks deskripsi tempat seperti itu. Kemudian yang ketiga pada writing presenting, di mana siswa ini diharapkan mampu nantinya itu akan mampu menulis deskripsi tempat sederhana dan juga dapat mempresentasikannya secara runtut sesuai dengan struktur dari teks deskriptif itu sendiri. Kemudian secara umum tujuan dari pembelajaran ini itu bertujuan untuk agar siswa ini mampu memahami, menulis dan menjelaskan deskripsi suatu tempat secara sederhana. Kemudian yang selanjutnya ada alur dari tujuan pembelajarannya. Yang pertama, alur tujuan pembelajaran ini itu dibuat bertahap gitu ya, dari kemampuan dasar menuju kemampuan yang lebih kompleks. Nah, pada tahap listening and speaking ini siswa nantinya mulai menyimak mengenai informasi tentang teks deskriptif maupun struktur dari teks deskriptif itu sendiri. Kemudian yang kedua ada siswa itu nantinya akan menyebutkan informasi mengenai teks deskriptif tempat, kemudian juga akan menirukan pelafalan seperti kosakata-kosakata dalam bahasa Inggris tentang tempat. Kemudian siswa itu mampu gitu ya untuk menjawab pertanyaan lisan. Selanjutnya pada reading viewing, siswa itu nantinya akan membaca teks tentang teks deskripsi tempat, kemudian dapat mengidentifikasi kata sifat yang ada di teks deskriptif tempat itu sendiri, kemudian preposition of place, dan juga dapat memahami isi dari teks deskriptif tempat tersebut seperti itu. Kemudian yang ketiga ada writing presenting, di mana siswa ini nantinya akan mengingat dari struktur teks deskriptif, kemudian dapat menyusun kalimat sesuai dengan struktur teksnya dan juga dapat menulis deskripsi tempat apapun seperti sekolah, tempat wisata dan lain sebagainya. Kemudian siswa ini nantinya akan mempresentasikan hasilnya gitu di depan kelas. Nah, alur dari tujuan pembelajaran seperti ini itu nantinya akan membantu siswa belajar secara bertahap sehingga pelajarannya itu akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh siswa seperti itu. Kemudian adapun materi esensialnya, yang pertama ada menyimak teks lisan deskripsi tempat, di mana hal ini itu mencakup nantinya akan pengertian teks deskripsi tempat, informasi umum tentang tempat, kemudian kosakata tempat umum seperti itu. Yang kedua ada juga menyebutkan informasi tentang tempat, di mana hal ini itu mencakup nama tempat, bagian-bagian dari tempat, kondisi dan suasana tempatnya, kemudian kata sifat dari teks deskriptif tempat seperti itu. Kemudian yang ketiga ada menjawab pertanyaan lisan tentang teks deskripsi tempat, yang mana mencakup akan informasi rinci tentang teks, ide pokok dari teks tersebut, dan juga pemahaman isi teks lisan. Kemudian yang keempat ada menirukan pelafalan kosakata deskripsi tempat itu nantinya akan mencakup pronunciation kosakata tempat, kemudian ada preposition of place, dan juga penggunaan there is or there are untuk menunjukkan suatu tempat gitu dalam teks deskriptif tempat. Selanjutnya yang kelima ada membaca nyaring teks deskripsi tempat, yaitu mencakup struktur teks deskripsi, identification, dan juga description. Dan yang keenam ada mengidentifikasi kata sifat dan preposition of place. Yang pertama itu ada adjective, preposition of place, and then simple present tense. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, adapun menjawab pertanyaan pemahaman tentang teks, yaitu informasi
tersurat dan juga informasi tersirat sederhana yang ada di teks deskripsi tempat tersebut. Kemudian yang ke-8, adapun mendeskripsikan lokasi dan suasana tempat, di mana nantinya siswa ini akan menggunakan kalimat deskriptif sederhana untuk menjelaskan suatu tempat tersebut dan juga penggunaan kosakata tempat yang sesuai, seperti itu. Kemudian yang ke-9 ada juga mengingat struktur dan kosakata teks deskripsi tempat, di mana nantinya siswa ini akan mengetahui gitu ya, struktur dari teks deskriptif itu akan seperti apa, kemudian kosakata umum dari teks deskripsi tempat itu apa saja, seperti itu. Kemudian yang ke-10 ada pun menyusun kalimat sederhana mengenai deskripsi tempat. Nah, penyusunan ini tuh nantinya akan menggunakan simple present tense ataupun simple sentence like that, dan juga akan menggunakan there is or there are untuk menjelaskan atau menunjukkan suatu tempat yang dijelaskan di teks deskriptif itu sendiri. Kemudian yang ke-11 ada menulis teks deskripsi tempat sederhana, di mana nantinya siswa ini akan menyusun gitu ya paragraf demi paragraf untuk menjadi suatu teks mengenai deskripsi tempat tersebut. Kemudian yang terakhir ada pun mempresentasikan teks deskripsi tempat, di mana yang tadinya sebelumnya siswa ini akan memahami, menyusun dan lain sebagainya, di akhir ini siswa akan mempresentasikan teks deskripsi tempat. Nah, hal ini tuh mencakup pelafalan, kemudian intonasi dan juga presentasi sederhana mengenai teks deskripsi tempat. Adapun proses dari pembelajaran, yaitu proses pembelajaran ini nantinya akan menggunakan pendekatan genre-based approach dengan 4 tahap utama. Yang pertama yaitu BKOF or Building Knowledge of Field, di mana pada tahap ini itu nantinya siswa akan mengamati gambar yang telah diberikan oleh gurunya dan juga akan mendiskusikan tentang tempat untuk membangun pengetahuan awal, seperti itu. Kemudian yang kedua ada MOT atau Modeling of Text, di mana nantinya guru ini akan memberikan contoh teks deskripsi, kemudian siswa ini menganalisis struktur serta menyebutkan atau mengumpulkan kosakata dari teks deskripsi tentang tempat tersebut. Kemudian yang ketiga ada GCOT atau Joint Construction of Text, di mana pada tahap ini itu nantinya learning activities-nya siswa dapat menyusun teks secara bersama-sama dengan teman yang lainnya dan dibantu oleh guru tersebut. Kemudian yang terakhir ada ICOT atau Independent Construction of Text, di mana learning activities-nya ini nantinya siswa itu mampu menulis dan mempresentasikan teks deskripsi yang mereka buat secara mandiri atau individual. Nah, pendekatan ini tuh nantinya dapat membantu siswa belajar dari contoh, kemudian berlatih bersama teman-temannya dan juga mampu mengerjakan secara mandiri dan mempresentasikan dari hasil kerjanya secara individu, seperti itu. Kemudian adapun asesmen atau penilaian dari rancangan ini, yaitu penilaian dilakukan dalam 3 tahap agar perkembangan siswa ini dapat diamati secara menyeluruh gitu. Yang pertama ada initial assessment atau penilaian awal, di mana penilaian ini itu nantinya dilakukan melalui tanya jawab untuk mengetahui kemampuan awal siswa gitu. Jadi memancing seberapa jauh mereka tahu gitu tentang informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada proses assessment, di mana assessment ini dilakukan selama proses pembelajarannya itu berlangsung melalui observasi dan lembar kerja siswa, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada final assessment, di mana assessment ini merupakan penilaian akhir berupa tugas menulis maupun mempresentasikan teks deskripsi tempat yang sudah dibuat oleh siswanya itu sendiri. Kemudian melalui ketiga tahap ini itu guru nantinya dapat mengetahui pemahaman siswa dari awal hingga hasil akhir pembelajaran tersebut. Kemudian kesimpulan dari presentasi kali ini adalah berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah dijelaskan, siswa itu nantinya diharapkan mampu memahami serta mengkomunikasikan teks deskripsi tentang tempat melalui tahapan pembelajaran yang sistematis. Dengan pendekatan genre-based approach ini nantinya membantu siswa mengembangkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara lebih efektif. Dengan pembelajaran ini siswa juga tidak hanya memahami materi, tetapi juga lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris untuk mendeskripsikan suatu tempat, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran descriptive text about places untuk kelas 7 SMP fase D. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.